Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Lili Manaulista Fitri TP. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview materi makroekonomik MAQ pada tahun 2010 edisi 7, di mana saatnya ini akan mengulas bab 18 dengan materi investasi. Nah, untuk mata kuliah ini adapun dosen pengampunya yaitu Bapak Dr. Alphonse Satrianto ME. Nah, di mana beliau ini adalah dosen dari mata kuliah makroekonomi lanjutan. Nah, sebelum itu ada menurut John Maynard Keynes, di mana objek sosial dari investasi terampil seharusnya untuk mengalahkan kekuatan gelap waktu dan ketidaktahuan yang menyelimuti masa depan kita. Nah, ekonom mempelajari investasi untuk lebih memahami fluktuasi output barang dan jasa perekonomian. Model PDB yang kita lihat di bab sebelumnya, seperti model ISLM di bab 10 dan 11, didasarkan pada fungsi investasi sederhana yang menghubungkan investasi dengan tingkat bunga real. Fungsi tersebut menyatakan bahwa kenaikan tingkat bunga real mengurangi investasi dalam bab ini. Kita melihat lebih dekat pada teori di balik fungsi investasi ini. Itu ada 3 jenis pengeluaran investasi, yaitu investasi tetap bisnis. Ini mencakup peralatan dan struktur yang dibeli bisnis untuk digunakan dalam produksi. Nah, kita lihat juga di sini ada investasi residensial, mencakup perumahan baru yang dibeli orang untuk ditinggal dan yang dibeli tuan tanah untuk disewakan. Nah, selanjutnya itu kita lihat investasi persediaan. Ini mencakup barang-barang yang disisihkan oleh bisnis untuk disimpan, termasuk bahan baku dan perlengkapan, barang dalam proses, dan barang jadi. Nah, kita lihat di sini pada investasi tetap bisnis, bagian terbesar dari pengeluaran investasi itu terhitung sekitar 3/4 dari total adalah investasi tetap bisnis. Istilah bisnis berarti bahwa barang investasi ini dibeli oleh perusahaan untuk digunakan dalam produksi di masa datang. Yang dimaksud tetap di sini adalah pengeluaran untuk modal yang akan disimpan sementara waktu, seperti berlawanan dengan investasi persediaan yang akan digunakan atau dijual dalam waktu singkat. Investasi tetap bisnis mencakup segala sesuatu, mulai dari perabot kantor hingga pabrik komputer hingga mobil perusahaan. Model standar investasi tetap bisnis ini disebut neoklasik model investasi, di mana model neoklasik ini mengkaji manfaat dan biaya kepada perusahaan yang memiliki barang modal. Model ini menunjukkan bagaimana tingkat investasi penambahan stok modal terkait dengan produk marginal modal, tingkat bunga, dan peraturan pajak yang mempengaruhi perusahaan. Nah, untuk mengembangkan model ini, bayangkan ada 2 jenis perusahaan dalam perekonomian, di mana yang pertama perusahaan produksi menghasilkan barang dan jasa menggunakan modal yang mereka sewa. Perusahaan persewaan melakukan semua investasi dalam ekonomi. Mereka membeli modal dan menyewakan kepada perusahaan produksi. Sebagian besar perusahaan di dunia nyata melakukan kedua fungsi tersebut. Mereka menghasilkan barang dan jasa, dan mereka berinvestasi dalam modal untuk produksi di masa depan. Akan tetapi,
kita tidak dapat menyederhanakan analisis kita dan mengklarifikasi pemikiran kita jika kita memisahkan kedua aktivitas ini dengan membayangkan bahwa aktivitas tersebut terjadi di perusahaan yang berbeda. Coba kita lihat pada kurva harga sewa modal. Di sini kita mempertimbangkan perusahaan produksi pada umumnya. Seperti yang telah kita bahas, perusahaan ini memutuskan beberapa banyak modal yang akan disewa dengan membandingkan biaya dan manfaat dari setiap unit modal. Perusahaan menyewa modal dengan tingkat sewa dan menjual outputnya dengan harga biaya real dari satu unit modal untuk perusahaan produksi. Nah, pada gambar 18.2 ini, di mana harga sewa real ini menunjukkan equilibrium di pasar sewa untuk modal. Untuk alasan yang baru saja dibahas, produk marginal modal menentukan kurva permintaan. Kurva permintaan ini miring ke bawah. Ini miring ke bawah karena produk marginal modal rendah ketika tingkat modal tinggi. Pada suatu saat, jumlah modal dalam perekonomian adalah tetap, sehingga kurva penawaran ini menjadi vertikal. Vertikal ke atas ini adalah pasokan modal. Harga sewa real modal menyesuaikan untuk menyeimbangkan penawaran dan permintaan. Kita lanjut dengan biaya modal mempertimbangkan perusahaan persewaan. Perusahaan-perusahaan seperti mobil membeli barang modal dan menyewakannya karena tujuan kita adalah untuk menjelaskan investasi yang dilakukan oleh perusahaan persewaan. Kita mulai dengan mempertimbangkan manfaat dan biaya dari memiliki modal. Nah, biaya memiliki modal lebih kompleks. Untuk setiap periode waktu itu menyewakan satu unit modal. Perusahaan persewaan menanggung 3 biaya. Yang pertama, ketika sebuah perusahaan persewaan meminjam untuk membeli satu unit modal, ia harus membayar bunga atas pinjaman tersebut. Yang kedua, sementara perusahaan persewaan menyewakan modal, harga modal bisa mengubah. Jika harga modal turun, perusahaan rugi karena aset perusahaan turun nilainya. Sementara modal disewakan, ia mengalami keausan yang disebut penyusutan. Jika D adalah tingkat depresiasi bagian nilai modal yang hilang periode karena keausan, maka biaya depresiasi dolar adalah DK. Next, kita lanjut pada penentu investasi. Sekarang mempertimbangkan keputusan perusahaan persewaan tentang apakah akan menambah atau mengurangi modal. Untuk setiap unit modal, perusahaan memperoleh pendapatan real dan menanggung biaya real. Perusahaan persewaan mendapat untung jika produk marginal modal lebih besar daripada biaya modal. Ini menimbulkan kerugian jika produk marginal lebih kecil dari biaya modal. Ketika sekarang dapat melihat insentif ekonomi yang ada di belakang perusahaan rental keputusan investasi, keputusan perusahaan mengenai presiden modalnya yaitu menambah atau membiarkan terdepresiasi bergantung pada apakah memiliki dan menyewakan modal itu menguntungkan. Perubahan stok modal yang disebut investasi bersih bergantung pada perbedaan antara produk marginal modal dan biaya modal. Jika produk marginal modal itu melebihi biaya modal, perusahaan merasa menguntungkan untuk menambah persediaan modal mereka. Jika produk marginal modal kurang dari biaya modal, mereka membiarkan persediaan modalnya menyusut. Sekarang kita juga dapat melihat bahwa pemisahan kegiatan ekonomi antara perusahaan produksi dan persewaan meskipun berguna untuk mengklarifikasi pemikiran kita, tidak diperlukan untuk kesimpulan kita mengenai bagaimana perusahaan memilih
berapa banyak yang akan diinvestasikan. Nah, kita lihat ini di gambar 18.3, di mana model ini menunjukkan mengapa investasi itu bergantung pada tingkat bunga. Penurunan tingkat bunga real menurunkan biaya modal. Oleh karena itu, meningkatkan jumlah keuntungan dari memiliki modal dan meningkatkan insentif untuk mengakumulasi lebih banyak modal. Demikian pula, peningkatan tingkat bunga real meningkatkan biaya modal dan menyebabkan perusahaan mengurangi investasi mereka. Untuk alasan ini, skedul investasi yang menghubungkan investasi dengan tingkat bunga real miring ke bawah. Seperti pada panel A di gambar 13.3 ini, model ini menunjukkan apa yang menyebabkan jadwal investasi ini bergeser. Setiap peristiwa yang meningkatkan produk marginal modal meningkatkan profitabilitas investasi dan menyebabkan jadwal investasi ini bergeser keluar. Seperti kita lihat di sini di panel B, misalnya inovasi teknologi yang meningkat parameter fungsi produksi A meningkatkan produksi marginal modal, dan untuk setiap tingkat bunga tertentu meningkatkan jumlah barang modal yang ingin dibeli oleh perusahaan persewaan. Terakhir, pertimbangkan apa yang terjadi karena penyesuaian stok modal ini berlanjut sepanjang waktu. Jika produk marginal dimulai di atas biaya modal, persediaan modal akan naik dan produk marginal akan turun. Jika produk marginal modal dimulai di bawah biaya modal, persediaan modal akan turun dan marginal produk akan naik. Akhirnya saat persediaan modal menyesuaikan produk marginal modal mendekati biaya modal. Nah, kita lihat pada pajak dan investasi. Untuk undang-undang perpajakan mempengaruhi insentif perusahaan untuk mengakumulasi modal dalam banyak cara. Terkadang membuat kebijakan mengubah peraturan pajak untuk menggeser fungsi investasi dan mempengaruhi permintaan agregat. Di sini kita mempertimbangkan dua ketentuan paling penting dari kebijakan perusahaan, yaitu pajak pendapatan perusahaan dan kredit pajak investasi. Kita lihat pada pasar saham dan Tobinski. Pasar saham adalah pasar di mana saham ini diperdagangkan. Pembilang Kitobin adalah nilai modal ekonomi yang ditentukan oleh pasar saham. Pada pasar saham dan Tobinski, pasar saham adalah pasar di mana saham ini diperdagangkan. Pembilang Kitobin adalah nilai modal ekonomi yang ditentukan oleh pasar saham. Penyebutnya adalah harga modal itu jika dibeli hari ini. Namun ada kendala pembiayaan mempengaruhi perilaku investasi perusahaan, seperti kendala pinjaman mempengaruhi perilaku konsumsi rumah tangga. Kendala pinjaman menyebabkan rumah tangga menentukan konsumsi mereka atas dasar pendapatan saat ini daripada pendapatan permanen. Pembiayaan kendala menyebabkan perusahaan untuk menentukan investasi mereka atas dasar arus kas mereka saat ini daripada profitabilitas yang diharapkan. Nah, kita lanjut pada investasi perumahan. Pada bagian ini, kita mempertimbangkan faktor-faktor penentu investasi residensial. Mulai dengan menyajikan model pasar perumahan yang sederhana, investasi residensial mencakup pembelian rumah baru, baik oleh orang yang berencana untuk tinggal di dalamnya sendiri maupun oleh tuan tanah yang berencana untuk menyewakannya kepada orang lain. Namun, untuk menyederhanakannya, ada gunanya membayangkan bahwa semua perumahan ditempati oleh pemilik. Nah, keseimbangan stok dan aliran pasokan
dapat ada dua bagian model. Pertama, pasar untuk stok rumah yang ada menentukan harga keseimbangan perumahan. Yang kedua, harga rumah menentukan arus investasi residensial. Nah, kita lihat pada gambar 18.5 di mana pada panel A pasar perumahan itu menunjukkan bagaimana harga relatif PH per P perumahan ditentukan oleh penawaran dan permintaan stok rumah yang ada. Setiap saat pasokan rumah tetap, tapi mewakili stok ini dengan kurva pasokan vertikal ini, kurva permintaan rumah miring ke bawah ini karena harga yang tinggi menyebabkan orang tinggal di rumah yang lebih kecil, berbagi tempat tinggal, atau kadang-kadang bahkan menjadi tunawisma. Harga perumahan menyesuaikan untuk menyeimbangkan penawaran dan permintaan. Namun pada pasokan perumahan baru di panel B ini menunjukkan bagaimana harga relatif rumah menentukan penawaran rumah baru. Perusahaan konstruksi membeli bahan dan menyewa tenaga kerja untuk membangun rumah dan kemudian menjual rumah tersebut dengan harga pasar. Biaya mereka bergantung pada tingkat harga keseluruhan yang mencerminkan biaya kayu, batu bata, plester, dan lain-lain, dan pendapatan mereka bergantung pada harga PH rumah. Semakin tinggi harga relatif rumah, semakin besar insentif yang untuk membangun rumah dan semakin banyak rumah yang dibangun. Aliran rumah baru-baru investasi residensial karenanya bergantung pada harga keseimbangan yang ditetapkan di pasar untuk rumah yang ada. Kita lihat di sini ada perubahan permintaan perumahan. Ketika permintaan akan perumahan bergeser, harga ekuilibrium perumahan berubah, dan perubahan ini pada gilirannya mempengaruhi investasi residensial. Kurva permintaan perumahan dapat bergeser karena berbagai alasan. Ledakan ekonomi meningkatkan pendapatan nasional, dan karena itu permintaan akan perumahan. Tambahan penduduk yang besar mungkin karena imigrasi juga meningkatkan permintaan akan perumahan. Kita lihat di sini di gambar 18.6 pada panel A menunjukkan ini bahasa perumahan bahwa pergeseran ekspansif dalam permintaan meningkat ekuilibrium harga. Dia bergeser dan ada peningkatan pada ekuilibrium harga di sini. Namun di panel B menunjukkan bahwa kenaikan harga perumahan meningkatkan investasi residensial. Salah satu penentu penting dari permintaan perumahan adalah tingkat bunga real. Banyak orang mengambil pinjaman hipotek untuk membeli rumah mereka. Tingkat bunga adalah biaya pinjaman. Bahkan segelintir orang yang tidak harus meminjam untuk membeli rumah akan menanggapi suku bunga, karena suku bunga adalah biaya peluang untuk menyimpan kekayaan mereka di rumah daripada menyimpannya di bank. Oleh karena itu, penurunan tingkat bunga meningkatkan permintaan perumahan, harga perumahan, dan investasi perumahan. Next, kita lanjut pada investasi persediaan. Investasi barang-barang yang disisihkan oleh bisnis untuk disimpan pada saat yang sama dapat diabaikan sangat penting. Ini adalah salah satu komponen pengeluaran terkecil, rata-rata sekitar 1% dari PDB. Namun volatilitasnya yang luar biasa membuatnya menjadi pusat studi tentang fluktuasi ekonomi. Dalam resesi, perusahaan berhenti mengisi persediaan mereka saat barang dijual, dan investasi persediaan menjadi negatif.
Dalam resesi yang khas, lebih dari separuh penurunan pengeluaran berasal dari penurunan investasi persediaan. Adapun alasan menyimpan persediaan, yaitu persediaan melayani banyak tujuan. Mari kita bahas secara luas beberapa motif yang dimiliki perusahaan untuk menyimpan persediaan. Banyak barang memerlukan sejumlah langkah produksi dan oleh karena itu membutuhkan waktu untuk diproduksi. Ketika suatu produk hanya diselesaikan sebagian, komponennya dihitung sebagai bagian dari persediaan perusahaan. Persediaan ini disebut barang dalam proses. Nah, bagaimana suku bunga real dan kondisi kredit mempengaruhi investasi persediaan? Seperti komponen investasi lainnya, persediaan bergantung pada tingkat bunga real. Ketika sebuah perusahaan menyimpan barang dalam persediaan dan menjualnya besok daripada menjualnya hari ini, ia melepaskan bunga yang bisa diperolehnya antara hari ini dan besok. Dengan demikian, tingkat bunga real mengukur biaya peluang untuk menyimpan persediaan. Ketika tingkat bunga real naik, menyimpan persediaan menjadi lebih mahal, sehingga perusahaan yang rasional mencoba mengurangi stok mereka. Oleh karena itu, kenaikan tingkat bunga real menekan investasi persediaan. Misalnya, kita lihat pada tahun 1980-an itu banyak perusahaan mengadopsi rencana produksi just in time yang dirancang untuk mengurangi jumlah persediaan dalam memproduksi barang sesaat sebelum dijual. Suku bunga real yang tinggi berlaku selama sebagian besar dekade ini merupakan salah satu penjelasan yang mungkin untuk perubahan strategi bisnis. Investasi persediaan juga bergantung pada kondisi kredit, karena banyak perusahaan mengandalkan pinjaman bank untuk membiayai pembelian persediaan mereka. Mereka mengurangi ketika pinjaman ini sulit didapat selama krisis kredit tahun 2000. Nah, tadi kita lanjut cerita bagaimana suku bunga real dan kondisi kredit mempengaruhi investasi persediaan. Kita lihat investasi persediaan juga bergantung pada kondisi kredit, karena banyak perusahaan mengandalkan pinjaman bank untuk membiayai pembelian persediaan mereka. Mereka mengurangi ketika pinjaman ini sulit didapat. Selama krisis kredit tahun 2008, misalnya perusahaan itu mengurangi kepemilikan persediaan mereka secara substansial. Investasi persediaan real yang sebelumnya itu 42 miliar dolar pada tahun 2006 turun menjadi negatif 28 miliar dolar pada tahun 2008. Seperti pada banyak kemerosotan ekonomi, penurunan investasi persediaan merupakan bagian penting dari penurunan permintaan agregat. Nah, sampai pada kesimpulan, tujuan dari bab ini adalah untuk memeriksa faktor-faktor penentu investasi secara rinci, melihat kembali berbagai model investasi. Kita dapat melihat 3 tema. Yang pertama yaitu semua jenis pengeluaran investasi itu berbanding terbalik dengan tingkat bunga real, di mana suku bunga yang lebih tinggi meningkatkan biaya modal bagi perusahaan yang berinvestasi dalam pabrik dan peralatan, meningkatkan biaya pinjaman untuk pembeli rumah, dan meningkatkan biaya penyimpanan persediaan. Dengan demikian, model investasi yang dikembangkan di sini membenarkan fungsi investasi yang telah digunakan di seluruh buku ini. Nah, yang kedua adanya berbagai penyebab pergeseran fungsi investasi. Peningkatan dalam teknologi yang tersedia meningkatkan produk modal marginal dan meningkatkan investasi tetap bisnis. Peningkatan jumlah
penduduk, meningkatkan permintaan akan perumahan, dan meningkatkan investasi perumahan. Yang terpenting, berbagai kebijakan ekonomi seperti perubahan dalam kredit, pajak investasi, dan pajak penghasilan badan, mengubah insentif untuk berinvestasi, dan dengan demikian bergeser fungsi investasi. Nah, yang ketiga, kesimpulannya yaitu wajar untuk mengharapkan investasi menjadi tidak stabil selama siklus bisnis, karena pengeluaran investasi itu bergantung pada output perekonomian serta tingkat bunga. Dalam model bisnis neoklasik, investasi tetap kesempatan kerja yang lebih tinggi meningkatkan produk marginal modal dan insentif untuk berinvestasi. Output yang lebih tinggi juga meningkatkan laba perusahaan dan dengan demikian melonggarkan kendala pembiayaan yang dihadapi beberapa perusahaan. Selain itu, pendapatan yang lebih tinggi meningkatkan permintaan akan rumah yang pada gilirannya menaikkan harga rumah dan investasi residensial. Output yang lebih tinggi meningkatkan stok persediaan yang ingin dimiliki perusahaan, merangsang investasi persediaan. Nah, model ini kami memperkirakan bahwa ledakan ekonomi akan merangsang investasi dan resesi dan akan menekannya. Inilah yang kami amati. Nah, sampai di sini saya akhiri. Itulah review materi makroekonomi bab 18 di buku Mankyu tahun 2010 edisi 7. Nah, terima kasih. Semoga ini dapat menambah wawasan atau pengetahuan. Berbagilah, sharing ilmu, berbagi ilmu kepada teman-teman. Semoga ini dapat bermanfaat terutama untuk diri saya sendiri dan untuk kawan-kawan yang membutuhkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.